Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua ya. Jumpa lagi bersama saya Adi Negara ya di channel Inadi ya. Kali ini kita akan membahas terkait COVID-19 ya, terkait COVID-19 di mana memang sedang marak-maraknya ya terkait masalah corona ya, pandemi ya. Untuk itu saya akan sedikit menjelaskan ya, di mana ini kisah nyata ya, realita aktual. Jadi begini, singkat cerita ya, saya punya anak ya, yaitu Habib. Ini anak saya Habib. Ini salah satu yang memang terjangkit atau penderita COVID-19. Syukur alhamdulillah sekarang sudah sembuh atau negatif ya. Kemudian ada singkat ceritanya begini. Pada saat itu sekitar tanggal 13-14 Desember ya. 13-14 Desember ini anak saya sakit panas demam ya, luar biasa lah, dan batuk-batuk pula ya. Dan di tanggal 26-nya ya, tanggal 26 Desember ya, mertua saya itu sakit juga ya. Panas, demam, wah tinggi lah ya, demamnya tinggi dan batuk-batuk pula. Nah, tapi syukur alhamdulillah ya, di sekitar tanggal 24 ya, anak saya untuk demamnya semua, untuk sakit-sakitnya itu ya, yang menggigil segala macam itu udah reda semua. Kemudian tanggal 26 Desember itu ya, kita bawa mertua saya ke rumah sakit ya, salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Selatan, itu di daerah tepatnya di Sudirman ya. Kita bareng satu mobil ya, kita bopong juga itu si ibu mertua ya, kita gendong segala macam sampai ke rumah sakit ya, dan masuk ke UGD. Dan akhirnya coba dicek ya oleh perawat dan dokter di sana, indikasi sih mengarah ke COVID ya, Setelah dicek semua bla 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 bla, ternyata memang mertua saya itu positif COVID ya, dan akhirnya dipastikan ya, hasilnya itu di tanggal 20 berapa ya, 27 tanggal 27 bahwa ibu mertua saya itu positif COVID. Kemudian karena kita sudah kontak fisik ya, saya ya, anak saya ya, keluarga lah ya, udah kontak fisik dengan ibu mertua, mau tidak mau lah kami akhirnya swab ya. Ternyata dari 5 orang yang di swab itu, yang positif itu adalah anak saya ya, Habib, positif ya. Kita swab di tanggal 28 salah satu puskesmas di daerah Bonjeruk ya, dinyatakan positif. Sudah, akhirnya kita coba untuk isolasi mandiri. Nah, tapi sebetulnya saya sebelum itu juga sih dapat informasi bahwa sebetulnya untuk pencegahan ya, saya pun berpikir nih terkait masalah pencegahan ataupun pengobatan juga sih sebetulnya, pencegahan dan pengobatan ya. Jadi saya coba ketika dinyatakan positif anak saya ya, itu tanggal 28 swab ya, tanggal 30 ada hasilnya ya, ternyata positif. Akhirnya saya coba isolasi mandiri di rumah ya, di kamar ya, kamar yang sekarang kita shoot ini sekarang. Saya pastikan ya ke anak saya agar selalu menggunakan, ini bukan promosi ya,
bukan promosi. Menggunakan ini minyak kayu putih yang pertama, agar diteteskan ke lidah. Itu yang pertama ya, atau ke mulut. Kemudian yang kedua, ini ya, betadine mouthwash ya, mouthwash ya, betadine mouthwash yang kandungannya 1% ya, yang biasa memang digunakan untuk kumur ya, obat kumur. Tapi polanya ini beda ya. Artinya untuk minyak kayu putih ya diteteskan ke lidah, untuk betadine ini ya kita ibaratnya swab mandiri itu ya. Jadi polanya seperti ini. Coba Bang Habib ya lakukan polanya. Oke, coba lihat ke kamera. Nah, ini yang dilakukan oleh anak saya ya, setiap hari ya. Sehari itu bahkan sampai 5-6 kali ya swab mandiri ya. Saya akhirnya mengatakan sendiri nih, ini swab mandiri ya. Jadi ya, betadine ini dituangkan ke tutup botolnya ya, lalu ya dimasukkan cotton bud, lalu dikorek-korek hidungnya ya, korek-korek hidungnya. Itu tiap hari dilakukan. Dan pada akhirnya pada tanggal swab ulang kita tanggal berapa kemarin? Tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya. Kita swab ulang itu tanggal 7 ya. 3 hari kemudian akhirnya ketika dilihat lagi, dicek lagi hasilnya, ternyata alhamdulillah anak saya negatif ya. Jadi artinya ini kita bagi-bagi ilmu ya, untuk pencegahan ataupun pengobatan ya COVID-19, dan ini real dan ini nyata. Itu yang pertama ya, terkait tentang anak saya. Yang kedua, terkait tentang COVID-19 ya. Pastikan untuk menghindari itu semua, untuk pencegahan itu semua ya, pastikan kondisi kita dalam kondisi fit ya. Kemudian ya yang tadi saya sampaikan ya, ini pakai ya, kita mau keluar rumah atau pulang dari rumah kita mandi pakai, ini pun pakai. Tidak luput juga kita hand sanitizer juga ya, kita pakai juga ya. Cuma ya ini yang menjadi sangat-sangat berkesan buat saya dan keluarga ya. Kami kontak fisik ya dengan orang yang benar-benar positif COVID, dan kondisinya ini kondisi parah ya. Tapi syukur alhamdulillah ya, kita tidak terpapar itu. Karena apa? Karena kondisi kita fit ya, badan kita bugar. Nah itu, jadi saya berpikir jika kondisi kita fit, bugar, dan selalu kita jaga ya, insya Allah saya yakin tidak akan terpapar dengan COVID-19 ya. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Ya karena bicara real, nyata. Ibu mertua saya ya, anak saya kondisi COVID, itu saya peluk ya, saya bopong ya, bahkan untuk oksigennya itu saya masuk ke hidung juga ya, saya masukin ke hidung. Tapi syukur alhamdulillah ya, tidak terpapar hal itu. Karena kondisi apa? Ya tadi yang saya bilang ya, kondisi kita menjaga agar selalu kondisi badan fit atau bugar, dan ditambah lagi, didukung lagi ya dengan pola kebersihan kita yang tadi saya sampaikan. Ini ya, betadine mouthwash, kemudian minyak kayu putih, dan hand sanitizer ya. Itu aja ya dari saya ya, Adi Negara ya. Semoga hal ini ya bisa
dalam arti kata memberikan edukasi atau knowledge ya, sehingga semua masyarakat luas paham ya terkait tentang COVID-19 ya, jangan sampai dibesar-besarkan ya, rame sehingga banyak orang yang terkena positif COVID ya jadi dikucilkan atau diskriminasi. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu ya. Ya, yang memang yang dikhawatirkan itu ya untuk usia-usia lanjut dan mempunyai penyakit bawaan atau penyerta. Itu yang dikhawatirkan ya. Terima kasih, itu saja dari saya ya. Adi Negara, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Terima kasih.